Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas tentang skandal pemalsuan logo dari PT Antam dan bagaimana skandal pemalsuan logo dari PT Antam tersebut itu dapat melanggar tata kelola dan juga etika bisnis di dalamnya. Seperti apa dan bagaimanakah caranya? Yuk kita simak. Kemudian perkenalkan anggota kami, yaitu terdapat 3 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Arumidia Putri dengan NIM belakang 275. Anggota selanjutnya ada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dengan ujung NIM 404. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Akbar dengan NIM 23080M94035. Hello everyone, Armidia Putri di sini dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus besar yang mengguncang dunia bisnis Indonesia, yaitu skandal 109 ton emas di PT Antam. PT Aneka Tambang atau lebih dikenal sebagai PT Antam adalah salah satu BUMN terkemuka di sektor pertambangan, khususnya emas. Perusahaan ini sudah lama dikenal sebagai produsen emas batangan bersertifikat dengan standar yang tinggi. Tetapi ternyata ada sisi gelap yang mencoreng reputasi tersebut, di mana pada tahun 2010 ditemukan bahwa sebanyak 109 ton emas diproduksi dan juga beredar tanpa catatan secara resmi dalam laporan keuangan maupun sistem distribusi perusahaan. Artinya, emas ini keluar dari sistem tanpa pengawasan dan juga pencatatan yang legal. Pertanyaannya, bagaimana bisa sebanyak itu lolos tanpa ketahuan selama 1 dekade atau lebih? Pada tahun 2010, produksi dan juga distribusi emas ilegal diduga mulai terjadi, namun tidak ada audit atau pengawasan yang lebih mendalam. Kemudian lanjut ke tahun 2018, audit internal mulai mendeteksi adanya kejanggalan, namun tidak dipublikasikan secara transparan. Kemudian lanjut pada tahun 2020, beberapa laporan internal mulai bocor ke media dan juga lembaga pengawas setempat, namun dianggap masih rumor. Kemudian pada tahun 2021 muncul sebuah testimoni dari karyawan lama bahwa ada praktik sampingan dari distribusi emas. Dan pada tahun 2023 Kementerian BUMN melakukan investigasi besar terhadap PT Antam. Dilanjut pada tahun 2024 terdapat data resmi yang mengungkap bahwa 109 ton emas tidak tercatat dan kasus pun terbuka di publik secara lebih luas. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini bukan kesalahan sesaat, tapi kelalaian sistem yang berlangsung selama bertahun-tahun. Selanjutnya kita masuk ke analisis tata kelola dan juga etika bisnis yang terjadi di PT Antam. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah tindakan PT Antam yang memencap emas milik pihak swasta dengan logo resmi perusahaan tanpa mencatatkannya secara formal ke dalam laporan keuangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi ataukah akuntabilitas? Jadi jawabannya adalah keduanya. Kenapa? Secara prinsip Good Corporate Governance atau GCG, transparansi itu mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi penting secara jujur dan juga terbuka, baik kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun publik. Di dalam kasus ini, fakta bahwa 109 ton emas tidak pernah dicatat sebagai bagian dari produksi resmi PT Antam merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip transparansi. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, dan juga pertanggungjawaban dalam setiap keputusan manajerial. Ketika sejumlah oknum internal PT Antam dengan sadar membiarkan proses pencetakan dan distribusi emas yang tidak tercatat, maka hal ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas. Karena keputusan yang mereka buat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etis, hukum, maupun administratif. Lalu, bagaimana dengan aspek etika bisnisnya? Tindakan yang dilakukan oleh oknum dalam kasus ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyalahi norma dasar dalam etika bisnis, yang dimana mengharuskan pelaku usaha bertindak jujur, adil, dan juga dapat dipercaya.
Praktik pemalsuan label dan manipulasi informasi produksi jelas bertentangan dengan etika profesi bisnis yang sehat. Selain itu, kasus ini juga dapat dianalisis dari sudut pandang etika asosiasi dagang. PT Antam sebagai anggota industri logam mulia nasional memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar mutu, keaslian, dan juga integritas produk di pasaran. Ketika sebuah perusahaan besar mencederai prinsip tersebut, maka hal ini berdampak langsung pada menurunnya kredibilitas seluruh pelaku usaha di sektor logam mulia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik dan juga lemahnya integritas etika bisnis internal. Skandal ini bukan hanya pelanggaran teknis, tapi juga merupakan cerminan dari krisis moral dalam korporasi yang seharusnya menjadi contoh. Dampak dari kasus pemalsuan label emas ini sangatlah luas, tidak hanya dirasakan oleh PT Antam sebagai institusi, tetapi juga oleh sektor keuangan dan masyarakat secara umum. Pertama, dari sisi reputasi, PT Antam sebagai produsen logam mulia resmi mengalami penurunan kepercayaan publik secara signifikan. Label emas Antam yang sebelumnya menjadi standar mutu kini mulai dipertanyakan keasliannya. Hal ini berdampak langsung terhadap nilai pasar produksi dan persepsi konsumen terhadap BUMN secara keseluruhan. Kedua, kasus ini menimbulkan ketidakpastian di sektor perdagangan emas nasional. Masyarakat menjadi ragu terhadap produk logam mulia yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar dan memperbesar ruang gerak bagi perdagangan emas ilegal. Ketiga, dari sisi hukum dan tata kelola, kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan tidak adanya mekanisme kontrol silang yang efektif dalam proses produksi dan pelaporan. Ketiadaan transparansi serta pengabaian prinsip akuntabilitas selama lebih dari 1 dekade seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh BUMN. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan? Kami merekomendasikan 3 langkah utama. Pertama, penguatan sistem pengawasan internal. PT Antam dan BUMN lainnya harus membangun sistem audit internal yang independen dan mampu mendeteksi transaksi tidak wajar secara real-time. Ini harus dibarengi dengan sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi. Kedua, revisi dan etika bisnis perusahaan. Perlu memastikan bahwa seluruh karyawan mulai dari level manajemen hingga operasional memahami dan mematuhi kode etik perusahaan. Pelatihan berkala dan sistem reward and punishment harus diterapkan secara konsisten. Lalu ketiga, digitalisasi dan blockchain. Dalam proses produksi dalam konteks industri logam mulia, digitalisasi melalui blockchain dapat digunakan untuk mencatat setiap tahapan produksi dan distribusi emas secara transparan dan tidak dimanipulasi. Ini akan memperkuat kepercayaan publik dan meminimalkan peluang terjadinya pemalsuan emas di masa depan. Sebagai BUMN, PT Antam memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk menjaga integritas usahanya. Skandal ini seharusnya menjadi titik balik untuk membenahi tata kelola dan membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan penetapan tersangka, tetapi harus dilanjutkan dengan reformasi sistem yang mendasar dan menyeluruh. Kami berharap melalui pembahasan ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam dunia korporasi, khususnya bagi BUMN yang mengemban amanah publik. Kasus pemalsuan label emas PT Antam yang melibatkan 109 ton emas ilegal dengan resmi merupakan contoh kegagalan penerapan prinsip good corporate governance dan juga etika bisnis, di mana praktik ini yang berlangsung selama 11 tahun menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal mengabaikan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas serta pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Kemudian dampak dari kasus ini sangat luas, tidak hanya dirasakan oleh PT Antam sebagai institusi, tetapi juga dirasakan oleh sektor keuangan dan juga masyarakat secara umum. Nah, lanjut, untuk mencegah kasus serupa, apa sih yang harus dilakukan oleh PT Antam? Caranya adalah, next slide. Yang pertama merupakan penguatan pengawasan internal. Jadi kita harus mengawasi apakah benar-benar berjalannya lancar begitu. Kemudian yang kedua merupakan penegakan etika bisnis dan digitalisasi proses produksi melalui teknologi blockchain sehingga dapat menjaga integritas dan juga membangun kembali kepercayaan publik.
Berikut pembahasan kami mengenai kasus pemalsuan logo di PT Antam, etika bisnis dan juga dampaknya di good governance. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Saya Arum dan juga rekan-rekan saya Liza dan juga Dwiki. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.